Shalom, sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk fokus kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada Engkau selain ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau boleh ada kami sampai saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, biarlah sebentar kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami akan membawa kemenangan, kami akan membawa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh kemuliaan hanya
pujian kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dengan iman kita. Ku mau memujimu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu. Yes, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan semua pujian. Hanya kami puji Kau Tuhan. Kami puji Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang. Amin, amin. Yes, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Amin Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur buat Tuhan kita yang dahsyat, yang setia. Sekali lagi pujikan pujian ini. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lihat Tuhan, tangan kami terangkat padamu Tuhan. Tanda kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, baik yang ada di pusat, di Malang maupun di cabang-cabang. Juga saudara-saudara semua yang ikut ibadah doa malam online. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah biarpun lewat online. Yang penting kesungguhan hati kita untuk
beribadah kepada Tuhan. Sebab katanya firman Tuhan, siapa ya yang setia, siapa yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan menjamin semua kebutuhan jasmani kita, terlebih rohani kita. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sebentar yang kami dengar, firman yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Kami percayai firman-Mu ini bagi saudara-saudara kami yang sakit akan disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah dihibur, yang hari ini kekurangan akan mendapatkan pertolongan dan berkat-berkat berkelimpahan. Dan semua masalah kami dijawab oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, hari ini tentunya saya bicara tentang doa. Doa yang tidak menuntut. Sebenarnya kalau kita tahu rahasia doa. Karena doa ini kan banyak cabangnya. Ya, doa yang berkuasa. Doa dengan meminta. Kan gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar doa yang tidak menuntut. Enak ya, karena pasti ada jawaban doa. Kenapa? Yesus sumbernya jawaban itu. Makanya hari ini sukalah berdoa. Saya juga suka berdoa. Ya, sekarang kita baca dulu ayat sangat terkenal, Yakobus 5 ayat 16b. Saya yang baca ya. Doa orang yang benar, katanya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah ini, tidak ada tuntutan ya. Cuma katanya Alkitab, doa orang benar. Ya, jadi kalau saudara dan saya jadi orang benar, terus pasti yakin itu didoakan. Itu sangat, bukan lagi besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Ya, pernahkah saudara dan saya melihat orang tua yang anaknya minta sesuatu terus ditolak, anaknya nangis teriak-teriak dan guling-guling? Ya, anak kecil. Sekarang waktu menghadapi anak yang demikian, ya ada dua tipe orang tua. Ada yang merasa malu dengan sekitarnya. Akhirnya apa? Ya wis, diam. Untuk nutupi rasa malunya, dia ikuti kemauan anaknya, permintaan anaknya. Tapi ada tipe lagi orang tua yang beda. Dia punya prinsip. Tidak bisa. Saya tidak akan malu. Saya akan benahi anak saya. Sampai dia benar, baru saya kasih. Nah, pilihan di tangan saudara. Tapi hari ini, Alkitab mengajari saudara dan saya. Untuk doanya sangat besar kuasanya, harus jadi orang benar. Nah ini saudara ya. Saya ulang ya. Harus jadi orang benar. Makanya hari ini saudara dan saya akan ya mengalami mujizat lewat doa kita. Ya, jadi mungkin saat ini ada saudara yang belum doanya dijawab. Wah, kok angel ya? Enggak sulit. Cobalah koreksi. Apakah kita sudah jadi orang benar? Apakah yang jelek-jelek ini sudah keluar? Ya. Apakah hari ini yang enggak berkenan sama Tuhan sudah dikeluarkan? Sehingga kita mau berkenan sama Tuhan. Mari kita lihat supaya doa kita dijawab sebagai bukti kita orang yang benar. Nah ini ada dua kita lihat ya. Ini ya bukti orang yang benar. Ayo kita lihat yang pertama ya. Jadi saudara, orang yang benar itu pasti hidupnya dicocokkan sama apa maunya Tuhan. Ya, satu ya. Satu, dia tidak mau memuaskan hawa nafsunya. Jadi memang bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan tidak ada niatan jahat.
Ya, kalau saudara hari ini doa supaya bisa mengalahkan orang lain, untuk balas dendam kepada orang lain, ya, untuk sombong pamer-pamer, tidak mungkin dijawab doanya, tidak mungkin. Coba kita lihat dulu ya. Ini Yakobus 4 ayat 3. Ya, Yakobus 4 ayat 3 katanya gini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini, tidak bisa. Tuhan kasih saya mobil, tak pamer no ke teman saya, biar malu teman saya. Sampai kapan saudara tidak akan dapat mobil? Ayo Tuhan, saya kasih rumah, mau tak tunjuk no, tak bukti no. Kalau saya ini bisa, biar saya mau sombong sama teman-teman saya. Ya tidak dijawab, tidak selaras, tidak cocok sama hatinya Tuhan. Jadi kalau cuma untuk memuaskan hawa nafsu, untuk balas dendam kepada orang lain, untuk sombong, ya, untuk kita itu pamer-pamer, ya tidak dijawab. Apalagi ada niatan jahat. Saya pengen punya mobil Tuhan, nanti dengan mobil ini saya bisa mengambil barang-barang teman saya, tak masukkan mobil. Ya ini kan sudah niat jahat. Coba ayo kita baca ya. Ini dalam Mazmur 66 ya. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku. Tidak didengar. Jadi kalau saudara dan saya hari ini ya punya niatan jahat, ini belum melakukan loh, cuma niat, tidak dijawab doanya. Ayo Tuhan, kasih saya sepeda motor. Ayo, ini motor, kan saya bisa ngambil handphonenya orang. Ini jelas jahat. Ya pasti tidak dijawab lah doanya. Jadi saudara, itu bukan orang benar. Nah, jadi sekarang saudara tahu, oh, kalau memuaskan hawa nafsu ada niatan jahat, berarti Tuhan tidak berkenan. Berarti yang berkenan apa? Yang selaras, yang cocok sama kehendak Tuhan. Oh, kalau saya punya hati baik, saya punya niatan baik, saya ingin memuliakan Tuhan. Nah, itu akan dijawab. Tuhan, saya kasih rumah. Nanti kalau saya punya rumah, saya mau buat rumah saya untuk family altar. Untuk rumah doa. Oh, dijawab nah ini. Dijawab. Tuhan, saya kasih mobil, biar saya bisa jemput jemaat ke gereja. Nah, ini selaras. Itu yang pertama. Yang terakhir kedua. Ya, jadi saudara dan saya cocok no. Hanya orang yang taat dan hidup berkenan, itulah yang akan dijawab doanya. Nah, di sini taat sama berkenan otomatis punya hubungan sama Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak pernah doa, tidak pernah ibadah, tidak pernah baca firman. Saudara mau punya hubungan sama Tuhan, terus saudara nanti mau hidup berkenan. Mau berkenan apa? Mau taat apa? Coba kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya. Ayat apa? Ayat terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah ini, jadi disinilah ketaatan saudara dan untuk berkenan. Iya, ini bisa didapat kalau saudara punya hubungan yang istimewa, yang intim sama Tuhan. Makanya bangun tidur bersaat teduh, baca firman dan berdoa, berdoa dan baca firman. Nah itu kan supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Nah, di dalam saudara taat ada yang namanya tekun. Sabar menanti Tuhan. Percayalah hari ini, Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya menolong kita. Jadi dibutuhkan kesabaran. Itu ada di dalam ketaatan. Tidak kerudak-keruduk, tidak ngeluh terus. Ya. Taat, oh saya percaya. Pasti janji Tuhan terpenuhi. Allah tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Ya, waktu kita dulu beli tanah, nyicil 24 bulan. Ya,
Satu bulannya 550 juta. Kecuali bulan ke-24 350 juta. Saya lupa bulan yang keberapa. Bayangkan saudara, tiap bulan 550 juta, 550 juta. Semuanya lunas. Tapi ada saatnya kita harus berdoa dengan sabar dan tekun ini. Menunggu waktunya Tuhan. Tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya. Ya, saya ditelepon sama bendahara. Pak Samuel, ini kurang 15 menit. Keuangan kita kurang 123 juta 500 ribu. 100 juta lebih loh saudara. Hanya kurang 15 menit. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah terlambat. Pasti tepat pada waktu. Jadi saudara tahu, saya yakinkan diri saya. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Kalau saya menyerah saat itu, tidak terjadi mujizat. Saudara tahu bendahara kami ke BCA, di print bunyi ya. Padahal sebelum turun dia lihat tidak ada transaksi. Terus bunyi, berarti ada transaksi. 174 juta setor. Kami butuh 123 juta 500 ribu. Hanya kurang 15 menit. Sepertinya tidak masuk akal. Ini sudah terlambat. Tapi Yesus tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Sekarang kita mau sabar, mau tekun apa tidak. Nah ini dibutuhkan. Tertutup langsung. Waktu saya bangun STT Yestoya 3 lantai. Saat itu kami butuh uang sekitar 400 juta. Banyak saudara ya. Jumat saya ditelepon hari Senin harus menyiapkan. Gimana caranya? Tidak ada uang. Ya berdoa. Saya bilang, Tuhan kau tidak pernah terlambat. Pasti tepat pada waktu. Siang. Ya, jam 11 itu telepon yang kedua. Karena jam 8 pagi sudah ditelepon. Kapan dibayar? Oh ya sebentar. Katanya bagian keuangan kami. Jam 11 ditelepon lagi. Kapan bayarnya? Ini bendahara saya tanya, gimana kok? Sebentar. Saudara tahu hari Jumat 3 hari sebelumnya. Saya ketemu di Surabaya seseorang yang bangkrut. Yang uangnya dimakan orang. Terus dia minta didoakan. Terus dia bilang gini, nanti ya Pak Sam, kalau dia bayar, saya kirim untuk STT Yestoya. Dalam hati saya, lah iya kalau bayar. Lah terus kalau tidak bayar, ya tidak ada. Saya bukan tidak percaya manusia, saya lebih baik percaya Tuhan. Saya bilang, wis Tuhan, sekarang Tuhan punya banyak cara menolong kita. Kita berdoa, Tuhan caranya banyak menjawab. Itu hari Senin, jam 11:30, ditransferlah. Saudara ya, semua kebutuhan kita tertutupi. Saudara butuh taat. Kita butuh berkenan sama Tuhan. Yang kedua ini di dalam ketaatan dan berkenan sama Tuhan dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan hari ini ketekunan. Jangan terus kalau doanya tidak dijawab, saudara ngamuk, ngomel, terus melanggar firman Tuhan. Salah. Justru di saat kita menunggu semakin berkenanlah kepada Tuhan. Semakin banyaklah berdoa. Koreksi diri. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah saudara bertindak. Melakukan pelanggaran firman Tuhan. Bukan malah tambah ngamuk-ngamuk. Emosi. Salah. Tapi punyalah prinsip. Saya mau jadi orang benar. Saya mau taat. Saya mau berkenan. Artinya saya mau menunggu waktunya Tuhan. Allah tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktu. Sekarang giliran saudara dan saya yang harus mengalami bahwa doa kita, doa yang sangat berkuasa. Tidak perlu banyak tuntutan, ya kan? Jadi orang benar, yakini doa saudara. Apa tuntutannya? Tidak ada. Berkenan sekali lagi ya, coba dikoreksi. Jangan sampai saudara ada memuaskan hawa nafsu. Itu tidak baik.
apalagi ada niat jahat, berarti saudara harus punya hati yang baik. Hati yang memang ingin memuliakan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, belajarlah untuk taat dan berkenan. Di dalam ketaatan dan perkenanan ini, saudara punya hubungan yang baik, yang istimewa sama Tuhan. Sehingga saudara nanti bisa sabar dan tekun. Apa sabar dan tekun, Pak Sam? Allah tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya menolong kita. Sekarang, mujizat akan terjadi kepada kita. Saudara akan mengalami sendiri. Doa kita sangat berkuasa. Ayo alami sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami jadi orang benar. Tidak ada lagi Tuhan doa kami untuk memuaskan hawa nafsu kami. Apalagi kami ada niatan jahat. Berarti biarlah hati kami baik. Dan semua yang kami minta untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan. Dan juga Tuhan ajari kami untuk taat dan berkenan kepadamu. Kami punya hubungan yang istimewa, intim dengan Tuhan Yesus. Lewat doa saat teduh, yaitu lewat doa dan baca firman. Kami percayai Tuhan. Kami tidak akan mau melanggar firman-Mu sementara menunggu janji Tuhan. Berikan kami kesabaran dan ketekunan. Allah tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya menolong kami. Sekarang hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua yang mendengar firman-Mu ini mengalami mujizat Tuhan. Doa kami, doa yang sangat berkuasa. Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Kami menginformasikan bahwa ibadah on-site dan live streaming kembali diadakan dalam 3 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 4-5 September 2021, ibadah raya 1 pada hari Sabtu jam 5:30 malam, ibadah raya 3 pada hari Minggu jam 9 pagi, dan ibadah raya 6 pada hari Minggu jam 5 sore bersama Pendeta Yatiman. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Protokol yang harus dipatuhi sesuai SOP peribadatan BMGK. Membawa sertifikat vaksin dan surat keterangan sudah vaksin. Himbauan untuk anak usia di bawah 15 tahun dan lansia di atas 60 tahun bisa mengikuti ibadah online. Jarak kursi minimal 1 meter. Cek suhu badan. Jemaat diharapkan mencuci tangan saat datang dan setelah selesai ibadah. Wastafel disediakan di pintu masuk mal. Setiap jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan jemaat yang kurang sehat dapat mengikuti ibadah online. Kami menginformasikan bahwa di bulan September 2021 akan diadakan bimbingan pranikah ke-8 Gereja Betani Yestoya Malang. Dengan persyaratan sebagai berikut: bertobat dan lahir baru, sudah dibaptis selam, berjemaat di Gereja Betani Yestoya Malang atau anggota FA, dan rencana pernikahan minimal 6 hingga 12 bulan sebelum hari pernikahan. Kelas Zoom dimulai pada tanggal 12 September jam 11 siang dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Gereja kembali mengadakan pelayanan baptisan selam dan prosesi baptisan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 jam 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat.
Kelas pertama baptisan selam via Zoom online dimulai hari Minggu tanggal 5 September 2021 jam 1 hingga 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal kompak baptisan melalui WA Call setiap hari Selasa hingga Jumat jam 2 hingga 3 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dengan persyaratan sebagai berikut. Wajib mengikuti semua kelas baptisan selam 5 sesi, wajib ikut kompak baptisan dan melaporkan renungan saat teduh, dan mengambil formulir baptisan. Segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut hubungi sekretariat dengan nomor berikut ini. Shalom adik-adik Bethany Yestoya Kids Pusat Malang dan cabang yang berusia 0-10 tahun. Jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti spesial Bethany Yestoya Kids Live Zoom bersama Kayol Sianto. Setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga 9 malam full non-stop. Dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Vivi di nomor berikut ini. Untuk teman-teman Super Junior Bethany Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 11-14 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tirza di nomor berikut ini. Untuk sobat muda Youth Bethany Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 15-25 tahun dapat mengikuti ibadah Yes on Site setiap hari Minggu jam 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah ini disertai dengan layanan live streaming di YouTube channel Bethany Yestoya TV. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yehuda di nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah online spesial setiap hari Minggu dengan jadwal sebagai berikut. English Service ibadah berbahasa Inggris jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahasa Madura ibadah berbahasa Madura jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan lansia ibadah untuk usia di atas 55 tahun jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Semua tayangan ibadah online spesial dapat disaksikan di channel YouTube Bethany Yestoya TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Bethany Yestoya TV dan saksikan setiap tayangan yang tersedia setiap harinya. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Bethany Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Bethany Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Bethany Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @BethanyYestoyaMalang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara jemaat Bethany Yestoya yang saya kasihi. Ini saya ada di lokasi untuk gereja kita dibangun. Kita lagi menyelesaikan pemancangan paku bumi. Setelah itu baru siapa pemenang tendernya akan dibangunlah gedung ini 9 lantai. Dukung dan doakan kami. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Nah sekarang diangkat seperti ini, menerima. Mari kita berdoa. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia